Tuh, meterannya hilang nih. Beberapa waktu lalu sempat marak pencurian water meter yang meresahkan warga di wilayah Badung Selatan. Puluhan alat ukur air milik Perumda Tirta Mangutama raib di gondol pencuri menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah. Direktur Teknik Perumdam Tirta Mangutama Imadi Suwarso menegaskan, kehilangan water meter bukan kesalahan pelanggan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan daerah. Begitu laporan masuk, petugas langsung turun ke lapangan. Water meter yang hilang segera diganti agar pasokan air ke rumah warga tidak terputus. Tak hanya mengganti, Perumdam juga memasang pengaman khusus pada setiap water meter yang berada di luar rumah pelanggan. Namun pemasangan dilakukan bertahap mengingat jumlahnya mencapai ribuan unit dan proses produksi pengaman tidak bisa dilakukan sekaligus. Hingga saat ini tercatat 84 water meter hilang, tersebar di wilayah Ungasan, Jimbaran, Benua, Kutuh, Pecatu, hingga kawasan Kuta Selatan Badung. Total kerugian fisik akibat kehilangan water meter diperkirakan mencapai 51 juta rupiah, belum termasuk potensi kerugian air yang dicuri. Adalah mengganti daripada WM yang hilang. Itu karena memang tanggung jawab kita, karena itu bukan kelelahan pelanggan, tapi memang ada emergensi lah, kita dapat kejadian luar biasa. Itu begitu itu tadi kita langsung ganti. Kemudian dengan pengadaan itu kita langsung pasang pengaman yang mungkin bisa kirim dari ini untuk pengamannya. Kita sudah buat pengaman, tetapi untuk pengaman lainnya yang jumlahnya banyak, kita sedang produksi. Jadi kita sudah seluruh WM kita yang ada di luar itu sekarang sudah kita pasangkan pengaman. Tapi bertahap karena proses produksi kita untuk pengamannya kan tidak bisa seketika, jumlahnya ribuan. Mungkin nanti kita sudah data itu ribuan berapa. Nah, kemudian kami sudah berkoordinasi dengan pihak camat, Perbekel. Perumdam Tirta Mangutama juga telah berkoordinasi dengan camat, Perbekel, Bendesa Adat hingga aparat kepolisian setempat. Karena pengamanan tidak mungkin dilakukan selama 24 jam penuh, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Warga diimbau ikut mengawasi lingkungan sekitar, terutama water meter yang berada di luar rumah. Jika menemukan aktivitas mencurigakan, segera laporkan kepada aparat desa atau kepolisian. Meski pencurian masih terjadi, Perumda memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tidak terganggu. Setiap kehilangan akan langsung ditindaklanjuti dengan penggantian dan pemasangan pengaman. Perumda menegaskan, water meter adalah aset daerah milik bersama yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Menjaganya bukan hanya tugas PDAM, tetapi tanggung jawab semua pihak. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Pemerintah Kabupaten Karangasem Bali terus berupaya memenuhi kebutuhan pegawai yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN dengan mengangkat ribuan pegawai kontrak menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK. Namun upaya tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan pegawai ASN yang mencapai 15.167 pegawai. Pemerintah Kabupaten Karangasem pun kini tengah menghadapi tantangan serius terkait kekurangan tenaga aparatur sipil negara atau ASN. Dalam 5 tahun ke depan, sebanyak 1.407 pegawai diprediksi akan memasuki masa pensiun. Menyikapi hal tersebut, BPKSDM Karangasem berencana mengajukan usulan rekrutmen CPNS tahun ini. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPKSDM Kabupaten Karangasem, jumlah ASN yang memasuki masa purna tugas terus meningkat tiap tahunnya. Untuk tahun 2026 saja,
tercatat sebanyak 324 pegawai akan pensiun. Jika dikalkulasikan sejak tahun 2025 hingga 2029 mendatang, total ASN yang lepas jabatan mencapai 1.407 orang. Kondisi ini menjadi perhatian serius Ketua DPRD Karangasem Iwayan Swastika dalam kunjungannya ke kantor BPKSDM. Swastika menegaskan pentingnya pencermatan anggaran dalam rekrutmen pegawai baru. Ia mengingatkan agar belanja pegawai tidak melebihi 30% dari APBD Karangasem. Ini kan banyak pegawai ini kan harus betul-betul dibuat lahan yang bagus sehingga nanti kita ulang lagi undang-undang itu. Jadi belanja pegawai itu sudah ada aturannya, jadi 30% belanja pegawai dari APBD kita. Nah untuk itu kita sudah menyampaikan tadi kepada Pak Kaban, jadi bagaimana ini mengatur, jadi tidak hanya di penganggaran, tapi juga di bagaimana profesi dan kemampuan ASN kita. Jadi baik itu penempatan, baik itu kesesuaian dengan pendidikannya. Selain kekurangan pegawai secara umum, DPRD juga mendorong penyiapan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS lebih awal. Keberadaan PPNS dinilai krusial untuk menegakkan peraturan daerah seiring dengan pesatnya perkembangan investasi di Kabupaten Ujung Timur Pulau Bali ini. Kepala BPKSDM Karangasem, Cokorda Alit Surya Prabowo menyebut saat ini total ASN yang tersebar di berbagai OPD hanya berjumlah 9.541 orang. Padahal berdasarkan analis jabatan, kebutuhan ideal mencapai 15.167 pegawai. Artinya, Pemkab Karangasem masih kekurangan 5.626 personil. Kekurangan terbanyak ada pada tenaga teknis, disusul tenaga kesehatan dan guru. Kita kan punya dasar, kita punya ANJAB-ABK, analisis jabatan dan analisa beban kerja. Memang kemarin terakhir, data ANJAB terakhir dengan kebutuhan kita kan sampai 15.000 ASN kita masih membutuhkan, sementara existing kita 9.500. Jadi memang ada kekurangan, tetapi demikian kami berharap ada perhitungan ulang, pencermatan ulang, karena kemarin kan ketika dihitung ANJAB ABK itu berkaitan dengan akomodasi teman-teman non-ASN menjadi P3K. Sementara sebagai langkah cepat, BPKSDM Kabupaten Karangasem akan segera berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk mengajukan rekrutmen CPNS dengan estimasi usulan sekitar 400 sampai 500 formasi. Laporan Budiasa, Karangasem, Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda, Laporan 8 Malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan,
namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Operasi Keselamatan Agung 2026 yang berlangsung sejak 2 Februari dan berakhir pada 15 Februari mencatat hasil signifikan terutama dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Kompol Igusti Nyoman Sudarsano, Kabak Ops Polres Badung menyampaikan dari 4 satuan tugas yang terlibat, Satgas Preemptif menunjukkan peningkatan kegiatan paling menonjol. Dibandingkan tahun 2025, kegiatan preemptif meningkat hingga 75%. Dengan fokus pada edukasi dan imbauan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Sementara itu, Satgas Preventif melakukan langkah konkret berupa ram cek terhadap angkutan umum. Pemeriksaan menyasar bus akap dan AKDP di Terminal Mengui. Jumlah kegiatan ram cek meningkat tajam dari 2 kegiatan tahun lalu menjadi 10 kegiatan tahun ini. Hasilnya, selama operasi berlangsung, tidak ditemukan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus. Pada sisi pendidikan, Satgas Represif juga bekerja aktif. Sebanyak 396 teguran diberikan, baik secara lisan maupun tertulis. Hasil operasi kami cukup signifikan, di mana dari 4 Satgas yang ada, utamanya Satgas Preemptif telah melakukan kegiatan cukup signifikan dari tahun 2025 ke 2026, peningkatan kurang lebih 75% kegiatan dari tahun lalu. Kemudian Satgas Preventif juga melakukan tindakan kepolisian yang terukur, yaitu ram cek terhadap angkutan umum, utamanya bus, akap, AKDP di Terminal Mengui. Peningkatan kegiatan dari 2 giat menjadi 10 giat. Pastunggara berdampak yang cukup signifikan, tidak adanya laka lantas bus. Kemudian yang ketiga, Satgas Represif, di mana Satgas Represif kami atau Satgas 3 melakukan tindakan teguran sejumlah 396 kegiatan. Selain itu, petugas juga melakukan penilangan terhadap 17 pelanggar, terdiri dari 2 warga negara asing dan 15 warga negara Indonesia. Meski demikian, data kecelakaan lalu lintas mencatat adanya peningkatan jumlah kejadian dari 24 kasus tahun lalu menjadi 30 kasus pada tahun ini, dengan 1 korban meninggal dunia. Namun secara kualitas, kecelakaan tersebut tidak terjadi di titik rawan kecelakaan, rawan kemacetan, maupun black spot yang menjadi target utama operasi. Polisi menegaskan Operasi Keselamatan Agung 2026 tidak hanya menindak pelanggar, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas demi menekan fatalitas di jalan raya. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Kemacetan di Badung Selatan akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Badung memastikan proyek strategis Underpass Simpang Bima Sakti menuju kampus Universitas Udayana akan segera masuk tahap konstruksi. Bupati Badung Adi Arnawo menegaskan seluruh proses pembebasan lahan sudah tuntas dan dibiayai penuh oleh Pemkab Badung. Proyek ini bahkan mendapat dukungan langsung pemerintah pusat. Melalui koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, pembangunan fisik underpass dipastikan masuk skema APBN tahun 2026. Meski sempat melalui proses panjang, Gubernur Bali disebut ikut mendorong agar proyek ini menjadi program strategis mengingat perannya sebagai jalan nasional dan jalur vital menuju kawasan pendidikan dan pariwisata. Nilai konstruksi underpass ini diperkirakan mencapai 350 miliar rupiah dan seluruh pembiayaan pembangunan akan ditanggung pemerintah pusat. Sementara daerah berperan besar dengan memastikan lahan bebas hambatan sejak 2025. Kami mendorong kepada Pak Gubernur untuk segera membangun underpass. Terbukti kami di Badung ini sudah membebaskan lahan
untuk membangun infrastruktur ya underpass di tempat itu, di simpang Donald menuju kampus. Ketika pembicaraan ini, Pak Gubernur menganggap ini adalah program strategis waktu itu. Bahwa Pak Gubernur waktu itu belum ada apa, setuju juga ikut, beliau ikut bantu kita. Ya udahlah, kami akan bantu juga walaupun sebagian besar dilakukan oleh Bandung. Di tengah perjalanan, Pak Gubernur dengan akses yang beliau punya, kami diajaklah untuk coba berkoordinasi dengan BU. Jika terrealisasi sesuai rencana, underpass Bima Sakti akan terhubung dengan Lingkar Barat dan Lingkar Selatan hingga Jimbaran, yang diyakini menjadi solusi nyata mengurai kemacetan parah di Badung Selatan. Pemerintah pusat pun mengapresiasi langkah cepat Badung dalam pembebasan lahan karena mempercepat realisasi proyek infrastruktur nasional ini. Dengan tahapan yang sudah jelas, masyarakat Badung kini tinggal menunggu satu hal. Apakah 2026 benar menjadi tahun dimulainya pembangunan dan babak baru kelancaran lalu lintas Badung Selatan pun dimulai. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Tingginya kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Badung mulai menjadi perhatian serius berbagai pihak. Perumda Pangan Kabupaten Badung menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi sebagai salah satu pemasok bahan pangan bagi dapur-dapur MBG yang terus bertambah. Direktur Perumda Pangan Kabupaten Badung, Kompiang Gede Pasakweda, menyebutkan saat ini kebutuhan MBG sangat tinggi, terutama untuk komoditas strategis seperti daging ayam dan beras. Bahkan dalam satu titik MBG, kebutuhan beras bisa mencapai ratusan kilogram. Jika jumlah dapur MBG mencapai ratusan titik, maka total kebutuhan pangan bisa menembus angka ton per hari. Perumda Pangan saat ini tengah mengumpulkan data jumlah MBG di Badung untuk memetakan kebutuhan dan potensi suplai. Kontribusi ini menurutnya merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program unggulan Presiden terkait makan bergizi gratis. Masak dapur-dapur yang ada. Cuman saya mau coba mencari data berapa MBG yang ada di Badung ini. Karena terus terang kebutuhan MBG saat ini cukup tinggi, terutama kebutuhan daging ayam, apalagi berasnya. Tadi kan dibilang 1 MBG mungkin butuh 100 kilo, kalau 10 MBG ada 10 titik kali 100 sekitar 1 ton gitu. Misalnya kalau isinya ada ratusan MBG kan lumayan gitu. Harapannya itu salah satunya. Yang jelas kami pasti akan berkontribusi terhadap program Bapak Presiden terhadap ini gitu.
Pertama ya pasti harga kami akan mudah-mudahan lebih bersaing seperti ayam, telur, atau mungkin mudah-mudahan seperti minyak dan lain-lain. Perumda Pangan berkomitmen menyediakan harga yang kompetitif khususnya untuk ayam, telur, beras, minyak goreng, dan komoditas pangan lainnya. Meski demikian, Perumda Pangan menegaskan tidak akan menyingkirkan peran UMKM lokal yang selama ini telah menjadi penopang program MBG. Justru sebaliknya, Perumda Pangan akan tetap berkolaborasi dengan UMKM sambil mendorong standar kualitas yang lebih baik. Mulai dari ayam bersertifikat halal dan NKV hingga beras dengan standar mutu dan sertifikasi resmi demi menjaga kualitas pangan yang dikonsumsi anak-anak. Langkah ini menjadi bagian dari dua fungsi utama Perumda Pangan, yaitu menjalankan fungsi sosial melalui pemberdayaan UMKM sekaligus menjaga fungsi bisnis agar tetap berkelanjutan. Harapannya dengan sinergi pemerintah, Perumda, dan UMKM, program makan bergizi gratis di Badung dapat berjalan optimal, berkualitas, dan berkelanjutan. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Selalu berintegritas. Menyambut Hari Pers Nasional ke-80 yang pada tahun ini mengambil tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat, Serikat Media Siber Indonesia, SMSI Cabang Buleleng, turut ambil bagian dengan menggelar kegiatan berbagi kasih. Kegiatan yang juga dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kasih Sayang dipusatkan di salah satu lokasi hiburan, Lembah Cinta 99, Singaraja. Ketua SMSI Buleleng, Francelino Safes Jimenez, dalam sambutannya, pers dinilai harus sehat dan tidak boleh memihak serta harus tegak lurus dengan kebenaran. Jimenez mengajak insan pers untuk menyampaikan kritik dengan mengedepankan etika serta prinsip kebenaran, sehingga peran pers sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah dapat tercapai. Jimenez yang merupakan owner media Sinar Timur ini dalam sambutannya kembali menegaskan bahwa HPN merupakan momen sakral bagi insan pers dalam menjaga demokrasi dan mencerdaskan publik. Keberadaan pers disebutkan sebagai simbol perjuangan dan warisan sejarah sebagai bagian perjalanan panjang pers Indonesia. Sementara itu, Ketua Panitia HPN SMSI Buleleng Muhammad Zulfikli berharap SMSI menjadi ikon nasional pers digital sekaligus ruang refleksi untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme dan independensi. Bertepatan dengan Hari Pers Nasional yang ke-80 ini menjadi momentum yang sangat bagus bagi kita, terutama untuk insan pers, untuk merefleksi kembali pekerjaan kita. Karena perjalanan 80 tahun itu bukan waktu yang pendek, waktu yang cukup panjang, sehingga pasti terjadi banyak dinamika dan ini momentum yang baik untuk kita merefleksi kembali. Jadi mengurut daripada tema besar daripada perayaan Hari Pers Nasional 2026, pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat. Jadi kami ingin mengundang semua stakeholder yang ada di Kabupaten Buleleng, baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, ormawa, organisasi kesiswaan, Gen Z, dan juga Cipayung Plus untuk merayakan Hari Pers di Kabupaten Buleleng dengan sederhana dan penuh makna. Perayaan Hari Pers Nasional di Kabupaten Buleleng oleh SMSI turut dihadiri oleh siswa-siswi tingkat SMP dan SMA se-Kabupaten Buleleng dan sejumlah pejabat. Perayaan ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur atas eksistensi SMSI dalam dunia pers. Laporan Zainuddin Yasin, Buleleng, Garuda TV. Ini luar biasa Bapak Ibu.